Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Zaki Satrio dari kelas 11 TDK 1, nomor absen 35. Di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas mengenai propagasi gelombang. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi radio beserta isiannya. Komunikasi radio ialah proses penyampaian informasi yang dilakukan dari sumber atau TX yang disampaikan kepada penerima atau RX melalui perantara gelombang elektromagnetik. Bisa kita lihat di sini, gelombang berwarna ungu ini adalah gelombang atau energi listrik, sedangkan gelombang yang berwarna merah ialah medan magnet. Dalam penyampaiannya, komunikasi radio dibagi menjadi dua, yaitu ada LOS atau line of sight dan non-LOS. Dalam penyampaiannya juga, biasanya gelombang ini mengalami beberapa hambatan. Di antaranya ialah pantulan, pembiasan, dan penyebaran. Nah, akhirnya kita sampai di materi yang akan kita bahas, yaitu propagasi gelombang. Propagasi gelombang ialah metode atau cara perambatan gelombang elektromagnetik dari pemancar hingga dapat diterima oleh penerima. Nah, propagasi ini kita kenal memiliki beberapa metode. Nah, ada di sini saya akan menjelaskan satu persatu metode tersebut. Di antaranya ada ground wave propagation, sky wave propagation, dan line of sight propagation. Yang pertama ada ground wave propagation. Gelombang tanah atau ground wave adalah gelombang radio yang berpropagasi di sepanjang permukaan bumi atau tanah. Untuk berkomunikasi dengan menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara vertikal, karena bumi akan menghubung-singkatkan medan listriknya bila berpolarisasi horizontal. Gelombang tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz. Propagasi gelombang tanah ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Biasanya, frekuensi yang dipakai untuk berkomunikasi di dalam lautan ini menggunakan ground wave propagation. Di antaranya ada ELF atau kita sering kenal sebagai extremely low frequency. Sebenarnya mudahnya adalah seluruh yang memiliki frekuensi rendah itu biasanya dirambatkan oleh gelombang tanah. Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakanlah frekuensi yang sangat rendah, yaitu band ELF, yang seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu antara 30 hingga 300 Hz. Dalam pemakaian tertentu, dengan frekuensi 100 Hz, redamannya hanya sekitar 0,3 desibel per meter. Redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya makin tinggi. Misalnya pada 1 GHz, redamannya menjadi 1000 desibel per meter. Nah, ini adalah contoh gambar daripada ground wave propagation atau propagasi tanah. Jadi ada radio pemancar merambat melalui tanah-tanah dan sampai hingga ke penerima. Yang kedua, ada sky wave propagation. Gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer ini disebut sebagai gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau juga disebut gelombang langit, sky wave. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skipping. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam propagasi langit. Yang pertama ada frekuensi kritis,
yaitu frekuensi tertinggi di mana gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila ditransmisikan secara vertikal pada kondisi atmosfer yang disebut dengan frekuensi kritis. Yang kedua ada sudut kritis. Sudut kritis ialah sudut yang dibentuk oleh lintasan gelombang yang menuju dan masuk ionosfer dengan garis yang ditarik dari garis vertikal titik pemancar di bumi ke pusat bumi. Yang ketiga ada maximum usable frequency. Frekuensi tertinggi, di mana gelombang masih bisa dikembalikan ke bumi dengan jarak tertentu, disebut dengan MUF. Nah, di sini ada lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer bumi itu ada banyak ya. Nah, di antaranya ada stratosfer, troposfer, dan ionosfer. Apa sih ionosfer itu sendiri? Ionosfer adalah bagian atmosfer bumi yang keadaannya terionisasi oleh adanya radiasi sinar matahari. Nah, di sini juga ada proses terjadinya sky wave propagation. Yang pertama itu sinyal dipantulkan dari lapisan terionisasi pada atmosfer ke bumi. Yang kedua, sinyal berjalan melewati beberapa hop memantul antara ionosfer dan permukaan bumi. 3. Efek pemantulan diakibatkan oleh reflection atau difraksi. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, propagasi skywave ini seperti pemantulan gelombang. Dan di sini juga kita bisa lihat di gambar kedua ada bagian-bagian daripada atmosfer tersebut, ada daerah D, daerah E, dan daerah F. Sedangkan daerah F ini dibagi menjadi dua, yaitu F1 dan F2. Nah, gelombang yang masuk ke dalam daerah ini nantinya akan dipantulkan kembali ke bumi untuk sebagai penyaluran daripada gelombang yang dikirim dari menara transmitter. Yang terakhir ada LOS. Propagasi line of sight disebut dengan propagasi dengan gelombang langsung atau direct wave. Karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, permukaan bumi atau tanah tidak meresapnya. Selain itu, gelombang jenis ini disebut juga dengan gelombang ruang atau space wave, karena dapat menembus lapisan ionosfer dan berpropagasi di ruang angkasa. Band frekuensi yang digunakan pada jenis propagasi ini sangat lebar, yaitu VHF atau Very High Frequency antara 30 sampai 300 MHz, UHF Ultra High Frequency 0,3 sampai 3 GHz, SHF Super High Frequency 3 sampai 30 GHz, dan EHF Extremely High Frequency yaitu antara 30 sampai 300 Hz. Nah, gelombang ini juga biasa kita kenal sebagai gelombang mikro atau microwave. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, ini adalah spektrum dari frekuensi itu sendiri. Yang pertama ada ELF di frekuensi 3 sampai 30 Hz. Biasanya ini digunakan sebagai komunikasi bawah laut, entah itu sonar ataupun komunikasi antar kapal selam. Terus yang kedua ada SLF 30 sampai 300 Hz. Terus yang ketiga ada ultra low frequency atau ULF 300 sampai 3000 Hz. Yang keempat ada very low frequency, ada VLF 3 sampai 30 kHz. Dan yang kelima ada low frequency atau LF. Nah, biasanya ini digunakan juga dalam penggunaan kapal. Biasanya digunakan untuk navigasi dan berkomunikasi antar kapal yang satu dengan yang lain. Yang keenam ada MF, terus yang ketujuh ada HF, yang ke-8 ada VHF, 9 ada UHF, 10 ada SHF, dan 11 ada EHF.
Nah, semua ini adalah bentuk daripada hasil dari si propagasi tersebut. Nah, bisa kita lihat frekuensi tinggi. Di sini kita bisa lihat dari antena pemancar. Kita fokus ke frekuensi tinggi dulu. Nah, ini dia itu biasa disebut dengan propagasi ruang atau yang terakhir tadi, loss ya. Dia menembus bagian ionosfer dan sampai ke ruang angkasa, lalu dikembalikan lagi ke dalam bumi. Terus kita bisa lihat di frekuensi sedang itu dia memantul ke ionosfer lalu kembali lagi ke dalam bumi. Sedangkan gelombang permukaan ia hanya berjalan melewati permukaan tanah. Nah, yang terakhir ada modulasi digital. Ini hanyalah sebagai penambah dari materi propagasi gelombang tersebut. Perbedaan utama antara modulasi digital dengan modulasi analog adalah pesan yang ditransmisikan untuk sistem modulasi digital itu mewakili seperangkat simbol-simbol abstrak. Nah, beberapa macam modulasi digital itu ada di bawah ini. Seperti ada ASK atau kita sering sebut dengan amplitude shift keying, for Erika ASK, FSK frequency shift keying, PSK phase shift keying, and for PSK for phase shift keying. Dan yang terakhir ada quadrature amplitude modulation. Mungkin dari pertemuan kita kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangan yang lain. Cukup sekian dari saya, Yusuf Zaki Satrio. Selamat siang. Semoga apa yang kita kerjakan ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.